Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Alivia Handi dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 5 Pekanbaru. Saya akan menjelaskan potensi-potensi yang terdapat di kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut hingga sekarang. Keistimewaan Yogyakarta yang utama masih kental dan teguh dengan adat budaya Jawanya. Terbukti hingga saat ini Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat masih berdiri. Sultan sebagai raja mengayomi warganya dengan baik. Ritual seperti grebek maulud atau sekaten rutin dilakukan setiap tahunnya. Rasanya memang tidak salah jika Yogyakarta mendapatkan status sebagai daerah istimewa, mengingat ada banyak keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta memang membius banyak orang, sebut saja bagi pelajar, wisatawan, dan juga para seniman. Yogyakarta juga merupakan kota yang terkenal akan wisatanya, yang juga tak kalah istimewa dengan kota-kota lainnya, baik wisata kuliner maupun wisata alam, dan juga wisata sejarahnya. Yogyakarta salah satu destinasi wajib para traveler dan juga backpacker. Yogyakarta juga merupakan kota istimewa yang menjadi banyak tujuan para pelajar untuk melanjutkan pendidikannya, yang menjadikan kota Yogyakarta mendapat salah satu dari julukannya, yaitu kota pelajar. Kurang lebih terdapat 137 perguruan tinggi yang tersebar di wilayah ini, mulai dari universitas, politeknik, sekolah tinggi, dan akademi. Perguruan tinggi negeri yang juga sekaligus menjadi ikon kota ini adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Hampir semua jenis wisata tersedia di kota ini, mulai dari wisata sejarah, alam, hingga kuliner, seperti Malioboro. Nama jalan di jantung kota ini sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Malioboro tempat yang nyaman untuk berjalan-jalan dan menjadi pusat tempatnya membeli cenderamata atau oleh-oleh khas Yogyakarta. Seperti contohnya yang lain, ada juga alun-alun kidul dan Candi Prambanan yang sudah diakui sebagai situs warisan dunia menjadi kawasan unggul di kawasan Yogyakarta. Begitupun di bidang kesenian, seni seolah menyatu dengan setiap denyut kehidupan Yogyakarta. Beragam jenis kesenian lahir dan tumbuh subur di kota ini, mulai dari seni peninggalan nenek moyang hingga seni modern. Jika dilihat dari sisi frekuensi maupun intensitas, justru bencana hidrometeorologi yang sering terjadi. Bencana di daerah istimewa Yogyakarta cukup banyak, tetapi yang sering terjadi justru bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi, guna meminimalisir adanya kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam. Seperti contohnya bencana alam Gunung Merapi. Letusan gunung api memberikan catatan sejarah tersendiri terhadap kebencanaan di Indonesia. Beberapa letusan dahsyat tidak hanya berdampak di wilayah Indonesia saja, tetapi juga wilayah-wilayah di benua lainnya. Indonesia dilewati oleh barisan gunung api atau lebih dikenal dengan cincin api, memiliki 29 gunung api aktif. Apalagi di daerah Yogyakarta yang memiliki gunung berapi paling aktif di dunia yang mempunyai ketinggian puncak 2.930 mdpl, dan gunung ini menurut catatan modern mengalami erupsi 4-5 tahun sekali.
Keberadaan Gunung Merapi membawa berbagai dampak. Selain sebagai sumber penghasilan material berupa sirtu atau pasir batu dan penyuburan tanah, keberadaan Gunung Merapi merupakan salah satu aset wisata yang dapat menghasilkan devisa bagi daerah. Di sisi lain, keberadaan Gunung Merapi membawa dampak negatif berupa bencana alam. Contoh lainnya bencana alam banjir. Tinggi muka air serata sehingga air meluap keluar tanggul dan mengakibatkan kerugian ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, tergenangnya sarana dan prasarana ekonomi. Daerah yang berpotensi mengalami genangan atau banjir terdapat pada daerah daratan bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dataran rendah, muara Sungai Progo di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya bencana alam banjir. Yang pertama, membuat fungsi sungai dan solokan untuk bekerja dengan baik. Sungai dan solokan adalah tempat aliran air, sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan solokan menjadi tersumbat. Yang kedua, melakukan reboisasi khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Yang ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Selanjutnya, hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya, menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul. Contoh lainnya, bencana gempa bumi. Gempa bumi Yogyakarta pada bulan Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi 27 Mei 2006. Kurang lebih pukul 5:553 detik waktu Indonesia Barat, selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa terjadi sebesar 6,5 pada skala Richter. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi jika terjadinya bencana gempa bumi. Yang pertama, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Yang kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan, ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obat. Yang keempat, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selain itu, bisa merenovasi bangunan-bangunan yang sudah rentan. Yang terakhir, memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan-lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.